Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, pertama ada saya yaitu Hanifah Miazkia, kemudian ada teman saya yaitu Teh Siti Hoiriah, kemudian ada Kang Ihsan Ma'ruf Ramdhani, kemudian ada Teh Sinta Nurul Hasifah. Nah, alhamdulillah nih pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait sindrom neprotik. Jadi, apa sih sindrom neprotik itu? Apa sih pengertian dari sindrom neprotik pada anak itu? Nah, jadi sindrom neprotik, itu adalah kumpulan gejala klinis yang timbul dari kehilangan protein karena, kerusakan glomerulus serta disfungsi, pada glomerulus itu sendiri. Kemudian, sindrom neprotik juga adalah, penyakit yang kadang-kadang terdapat hematuria, kemudian ada hipertensi dan penurunan fungsi pada ginjal. Nah itu, sekilas, mengenai pengertian dari, sindrom nefrotik pada anak. Mungkin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Teh Siti Khoiriah. Baik, izin melanjutkan. Di sini ada penyebab penyakit sindrom nefrotik pada anak. Penyebab penyakit sindrom nefrotik pada anak yang pasti belum diketahui akhir-akhir ini dan dianggap sebagai suatu penyakit autoimun. Jadi, suatu reaksi antigen dan antibodi, dan para ahli membentuk etiologinya antara lain. Yang pertama ada sindrom nefrotik bawaan, yaitu diturunkan sebagai resesif atau samal karena reaksi metanorfetal. Gejalanya yaitu edema pada masa neonates. Sindrom nefrotik jenis ini resisten terhadap semua pengobatan. Salah satunya yaitu dengan cara pencangkokan ginjal pada masa neonates. Namun, tidak berhasil. Prognosis terburuknya biasanya penderita meninggal dalam bulan-bulan pertama kehidupannya. Baik, yang kedua ada sindrom nefrotik sekunder, meliputi yang pertama ada malaria kuartana atau parasit lain, yang kedua ada penyakit kolagen seperti lupus, eritomatosus, disseminata, dan yang ketiga ada glomerulonephrosis akut dan glomerulonephrosis kronis, trombosit dan vena renalis. Yang keempat ada bahan kimia seperti trimetadion, paradion, pensilamin, garam, dan membran impoliferatif. Baik, yang ketiga ada sindrom idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya berdasarkan histopatologis yang nampak pada biopsi ginjal dengan pemeriksaan mikroskop biasa dan mikroskop elektron. Menurut Chuhur DKK membagi dalam 4 golongan, yaitu yang pertama ada kelainan minimal, yang kedua ada nefropati membran osa, yang ketiga ada glomerulonephrolulus properatif, yang keempat ada glomerulonephrosis fetal segmental. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari THO, yaitu tanda gejala yang pertama odema umum atau anasida terutama jelas pada muka dan jaringan preorbital. Yang kedua ada proteinuria dan albunemia. Yang ketiga ada hiperproteinemia dan albunemia. Yang keempat ada hiperlipidemi khususnya hiperokolesterolemi. Yang kelima ada lipiduria, yang keenam ada mual, anoreksia dan diare. Yang terakhir ada anemia atau pasien mengalami edema paru. Terima kasih. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Sintan. Baik, saya akan melanjutkan penkes dari teman saya. Nah, di sini juga ada penata laksanaan sindrom nefrotik. Yang pertama yaitu meningkatkan fungsi ginjal, yang kedua menjaga pasien dalam keadaan tirah baring selama beberapa hari, yang ketiga yaitu transfusi pemberian albumin, dan yang keempat meningkatkan diuresis untuk mengurangi edema.
Nah, yang untuk komplikasinya, yang pertama bisa terjadi renjatan karena cervix emboli, dan yang kedua yaitu bisa terjadi trombosis karena hiperkoagulan, dan yang ketiga yaitu bisa terjadi infeksi, dan yang keempat bisa terjadi hambatan pertumbuhan. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.